Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual. Beberapa poin penting yang akan saya bahas diantaranya: 1. Apa yang dimaksud dengan kerangka konseptual? 2. Bagaimana cara menyusun kerangka konseptual? 3. Mengapa kerangka konseptual diperlukan? 4. Perkembangan kerangka konseptual di Indonesia. Dan yang terakhir 5. Terbentuknya Standar Akuntansi Internasional IFRS. Pengertian kerangka konseptual. FASB atau Financial Accounting Standards Board mendefinisikan kerangka konseptual sebagai suatu sistem yang koheren tentang tujuan dan konsep dasar yang saling berkaitan, yang diharapkan dapat menghasilkan standar-standar yang konsisten dan memberi pedoman tentang jenis, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan. Pada suatu teori, kerangka konseptual menyatakan ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Bahkan, ada beberapa pihak yang memandang kerangka konseptual sebagai landasan dan pedoman dalam praktik akuntansi. Tahapan penyusunan kerangka konseptual. FASB mengeluarkan beberapa komponen penting dalam kerangka konseptual yang diberi nama Statement of Financial Accounting Concept atau SFAC, yang berisi tentang upaya yang dapat dilakukan untuk merumuskan kerangka konseptual. Upaya tersebut dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama menjelaskan tujuan dari pelaporan keuangan dan dimensi laporan keuangan. Tahap kedua menjelaskan karakteristik kualitatif pada informasi laporan keuangan. Tahap ketiga mengukur dan menjelaskan elemen-elemen pada laporan keuangan. Peran penting kerangka konseptual. Tanpa adanya kerangka konseptual, banyak permasalahan terjadi dalam praktik akuntansi. Permasalahan yang bisa terjadi yaitu semakin banyak alternatif praktik akuntansi akan menyebabkan perusahaan memiliki kebebasan untuk memilih metode akuntansi mereka sendiri dalam batas-batas yang sangat luas sesuai dengan referensi yang dibuat, sehingga masih banyak pembuat laporan keuangan yang dipengaruhi oleh hukum, tekanan dari manajer, dan kepentingan politik untuk menghindari tingginya pajak. Kerangka konseptual dapat digunakan untuk mengatasi campur tangan politik dalam menyusun laporan keuangan yang netral. Ini adalah hal yang baik karena akuntansi hanya dapat diimplementasikan dengan melakukan pertimbangan nilai. Selanjutnya, manfaat kerangka konseptual. Yang pertama, sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi. Yang kedua, sebagai kerangka referensi untuk memecahkan masalah akuntansi. Yang ketiga, sebagai dasar membuat pertimbangan dalam menyajikan laporan keuangan. Yang terakhir, meningkatkan daya banding dengan cara mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Perkembangan kerangka konseptual di Indonesia. Di Indonesia, kerangka konseptual dikenalkan pada bulan September 1994. Dalam hal ini, IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia mengambil kebijakan untuk mengadopsi kerangka konseptual yang disusun oleh IASC sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut disetujui oleh Komite Prinsip Akuntansi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1994 dan disahkan oleh pengurus pusat IAI pada tanggal 7 September 1994. IAI menamakan kerangka konseptual Indonesia dengan istilah Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Kerangka konseptual IFRS. Di tahun 2002, IASB dan FASB telah menandatangani perjanjian Norwalk yang berisi komitmen mereka untuk melakukan konvergensi antara GAAP dengan IFRS. Dalam perjanjian itu, IASB dan FASB sepakat menghilangkan perbedaan standar antara dua lembaga dan mengkoordinasikan agenda standar setting di masa mendatang sehingga isu-isu utama dapat dikerjakan bersama-sama. IFRS atau International Financial Accounting Standard adalah
suatu upaya untuk memperkuat arsitektur keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan. Dengan ini, IASB dan FASB telah mengembangkan kerangka konseptual yang menjadi dasar penyusunan standar akuntansi. Demikian video pembahasan kerangka konseptual. Terima kasih.